Buah ciplukan atau sering juga disebut cecenet, nama lokal di beberapa daerah di Jawa Barat, punya sejarah yang cukup menarik. Berikut penjelasannya. Sejarah dan asal-usul penyebaran ke Nusantara. Diperkirakan dibawa masuk ke Indonesia pada masa perdagangan rempah dan kolonial Belanda, karena tanaman ini mudah tumbuh di dataran rendah maupun tinggi. Abad ke-16 sampai 18, masa kolonial dan perdagangan global. Tanaman ciplukan menyebar ke Asia, termasuk Indonesia, melalui jalur perdagangan Portugis dan Belanda. Di Jawa Barat mulai dikenal sebagai cecenet, di Jawa Tengah disebut ceplukan, cecendet. Abad ke-19 sampai 20, masa kolonial Belanda dan awal kemerdekaan. Tumbuh sebagai tanaman liar di sawah, kebun, dan pekarangan. Populer di kalangan anak-anak desa sebagai camilan alami. Tahun 1970 sampai 1990-an, ciplukan tetap dianggap tanaman liar, tapi mulai dikenal khasiatnya sebagai obat herbal tradisional, demam, batuk, gula darah. Tahun 2000 sampai 2010-an, di luar negeri mulai dikenal sebagai golden berry, Cape gooseberry, dan masuk kategori superfood. Harga melonjak di pasar modern, ciplukan mulai masuk supermarket di kota-kota besar. 2020 sampai sekarang ciplukan menjadi buah ekspor bernilai ekonomi tinggi. Petani di Indonesia mulai membudidayakan secara serius, tidak hanya mengambil dari alam liar. Dianggap sebagai buah dengan nilai sejarah, nostalgia, sekaligus peluang bisnis modern. Nama lokal, Jawa, cecenet, cecendet, keceplukan. Sunda, cecenet, Bali, leletokan. Madura, nyur-nyuran. Internasional, dikenal sebagai golden berry atau cup gooseberry. Posisi dalam kehidupan masyarakat. Dulu tanaman liar. Awalnya ciplukan hanya dianggap sebagai rumput liar yang tumbuh di sawah, ladang, atau pinggir jalan. Anak-anak pedesaan biasa memakannya langsung dari semak. Nilai budaya. Di beberapa daerah, buah ini sering dikaitkan dengan masa kecil di kampung, nostalgia. Obat tradisional. Sejak lama, masyarakat Indonesia memanfaatkan ciplukan sebagai obat alami, terutama untuk menurunkan panas demam, mengobati batuk, dan menjaga kesehatan tubuh. Perkembangan modern. Dalam beberapa dekade terakhir, ciplukan mulai diangkat ke pasar modern karena kandungan gizinya tinggi, vitamin C, antioksidan, flavonoid. Bahkan, di luar negeri, ciplukan dijual dengan harga mahal sebagai buah eksotis dan dianggap superfood. Kini, banyak petani di Indonesia mulai membudidayakan ciplukan secara komersial, tidak hanya mengambil dari alam liar. Jadi, sejarah ciplukan atau cecenet adalah perjalanan dari tanaman liar pedesaan yang hanya dianggap camilan Sudah tahukah anak-anak, teman-teman bahwa satu hingga ini di tempat kini saya buah naik ini juga kelas makan menjadi ciplukan buah namanya bernilai bawahnya tidak ekonomi seabu-rata tinggi yang rasanya dikenal manis masam dunia. tapi kaya antioksidan Yuk loh. dukung Ternyata channel banyak sekali ini untuk manfaatnya loh kesejahteraan diantaranya petani efektif mengontrol Indonesia. gula darah, menyembuhkan penyakit kuning dan dapat membantu menurunkan kadar kolesterol. Pohon ciplukan ini sering kita jumpai tumbuh liar di kebun-kebun.